Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, channel Renungan Harian RPG ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena orang-orang yang konsisten yang merenungkan firman Tuhan lah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan Harian ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Sebagai orang berdosa, saya dan saudara harus mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Kalau setiap kita adalah orang-orang berdosa yang harus melalui pertobatan, sudahkah kita bertobat hari ini, saudara? Kalau kita bertobat dengan benar, Allah pasti menerima kita, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pertobatan yang benar? Dan pertobatan seperti apa yang benar di hadapan Tuhan? Bicara tentang pertobatan, saudara, mungkin saudara sudah mengalami pertobatan. Tetapi pertobatan seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga. Topik yang akan kita bicarakan adalah topik tentang pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara mengalami pertobatan dalam kehidupan saudara? Dan apakah pertobatan saudara adalah pertobatan yang benar di hadapan Tuhan? Sebelum kita akan melanjutkan perenungan ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia,
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sebagai orang-orang berdosa, ada satu langkah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita kalau kita rindu mengalami kasih sayang Tuhan, yaitu pertobatan. Karena Tuhan menerima semua orang yang bertobat kepada Dia, kalau orang tersebut bertobat dengan benar. Itu yang kita pelajari, saudara, mulai dari video pertama sampai video ketiga ini, yaitu pertobatan yang benar. Apa yang menjadi ciri-ciri pertobatan yang benar? Nah, kita sudah belajar dari kisah orang Israel, di mana pada masa itu kerajaan Israel terbagi dua, dan salah satunya adalah kerajaan utara. Dan di kerajaan utara itu ada satu suku yang menonjol, yaitu suku Efraim. Sehingga di dalam konteks firman Tuhan, dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar topik tentang pertobatan yang benar ini, yaitu Yeremia pasal yang ke-31 ayat 18 sampai ayat 20. Di ayat 20 disebutkan tentang Efraim, yang sebenarnya mewakili dari ke-10 suku itu. Dan hal yang sangat unik, saudara, di ayat 20 ini, sekali lagi saya baca. Firman Allah datang kepada Efraim atau ke-10 suku itu. Firman Tuhan datang begini. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sudah belajar di video pertama bahwa ke-10 suku ini yang diwakili oleh Efraim ini, sebenarnya mereka sudah melakukan dosa yang sangat fatal sebenarnya pada masa itu, saudara, di mana mereka menyembah berhala, di mana mereka mencari pertolongan kepada Mesir, kepada Asyur. Artinya mereka sama sekali melupakan Tuhan. Mereka menjadi penyembah berhala, padahal Tuhanlah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Malah sekarang mereka minta pertolongan ke Mesir. Mereka minta pertolongan ke Asyur. Nah, namun demikian, atas dosa mereka itu sebenarnya memang Tuhan sudah mau murka kepada mereka. Namun demikian, sudah di ayat 20 ini tadi ditegaskan bahwa setiap kali aku menghardik dia, artinya Tuhan sudah mau murka kepada dia. Tapi Tuhan berkata, aku terkenang kepada dia. Malah Tuhan berkata, aku terharu. Dan terakhir Tuhan menegaskan, tidak bisa tidak, aku harus menyayanginya. Apa yang membuat seperti itu? Apakah mereka spesial di mata Tuhan? Berbeda di mata Tuhan? Tidak, saudara. Yang membuat Tuhan berkata, aku harus menyayanginya adalah karena mereka mengalami yang namanya pertobatan. Dan pertobatan mereka bukan sekedar kata, tapi pertobatan yang benar. Dan itulah yang kita belajar di 3 video ini, saudara. Ciri pertobatan yang benar di hadapan Tuhan, yang melahirkan kasih sayang Tuhan. Kalau saya dan saudara merindukan kita mengalami kasih sayang Tuhan, maka kita harus mengalami pertobatan yang benar. Seperti Efraim atau ke-10 suku itu pada masa itu. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa ciri pertobatan yang benar yang pertama, yaitu di ayat 18. Saya baca kembali. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap.
Jadi mereka bertobat benar-benar, mereka meratap benar-benar. Dalam ratapan mereka itu mereka ungkapkan, Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Jadi mereka menegaskan bahwa ketika mereka bertobat, mereka sadar bahwa mereka sudah dihajar oleh Tuhan. Dan mereka berkata, aku terima hajaran. Karena mereka sadar bahwa kami seperti anak lembu yang tidak terlatih. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, orang itu siap menjalani proses. Siap diproses oleh Tuhan. Kalau ada orang bertobat, tetapi tidak siap untuk diproses, ketika menghadapi satu proses yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, lalu kemudian berbalik, lalu kemudian lari. Sebenarnya sekalipun selama ini dia sudah sering berkata, aku bertobat. Sebenarnya tidak, dia belum bertobat. Jadi ciri pertobatan yang benar itu adalah siap diproses oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami kasih sayang Tuhan, kalau saudara rindu, Tuhan berkata kepada saudara, tidak dapat tidak, aku harus menyayangimu. Maka hari ini pertobatan kita harus disertai dengan kesiapan untuk diproses oleh Tuhan. Jalani proses Tuhan, saudara. Lalu yang kedua yang kita sudah belajar adalah masih dalam ayat 18 bagian B. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Jadi pada waktu pertobatan mereka itu, pertobatan mereka adalah pertobatan untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi bukan ada agenda yang lain, bukan ada tujuan yang lain ketika mereka berkata mereka bertobat, tapi benar-benar mereka mau berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau kita rindu mengalami kasih sayang Tuhan, maka pertobatan yang harus kita miliki, yang harus kita lalui, harus kita jalani adalah pertobatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian di video ketiga ini yang saya ingin kita lihat, saudara, di ayat yang ke-19, di mana umatnya berkata pada waktu itu, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Jadi pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang disertai dengan penyesalan. Sungguh ketika aku berbalik, aku menyesal. Dan aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Jadi pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang disertai dengan penyesalan. Seberapa banyak, saudara, orang-orang yang mengatakan dirinya bertobat, tapi mungkin di masa lalu dia adalah orang-orang yang berpengaruh, dan ketika dia bertobat, dia merasa bahwa dia adalah orang yang berpengaruh dan bangga dengan masa lalunya. Dan sebagai orang yang menyatakan diri bertobat, bukan didasari oleh satu penyesalan yang dalam. Umat Tuhan pada waktu itu, kenapa sampai Tuhan berkata, tidak dapat tidak aku harus menyayanginya. Karena pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang disertai oleh satu kesadaran akan dosa mereka di masa lalu. Dan kemudian mereka berkata, aku menyesal. Sampai dikatakan, aku tepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Dan kemudian yang paling penting lagi, aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Jadi mereka malu terhadap masa lalu mereka itu. Mereka malu terhadap kehidupan mereka di masa lalu di luar Tuhan. Itu yang tadi saya berkata, saudara. Begitu banyak orang yang mengatakan dirinya bertobat. Dalam pertobatannya dia sering bangga dengan masa lalunya. Bukan pertobatan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertobatan yang merasa malu ketika hidup di luar Tuhan, ketika hidup dalam dosa, ketika hidup dalam ketidakbenaran, dan menyesal di hadapan Tuhan. Pertobatan seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Paulus ketika dia bertobat, saudara. Dia berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Jadi karena pertobatannya adalah pertobatan karena Kristus, maka apa yang dulu dia anggap sebagai kebanggaan, sekarang dia anggap sampah.
Itu yang terjadi kepada Paulus. Artinya saudara, yang terakhir saat ini, saya mau menegaskan bahwa pertobatan yang benar adalah pertobatan yang disertai dengan penyesalan yang dalam. Dan merasa malu dengan kehidupan di masa lalu. Merasa malu dengan kehidupan dalam dosa. Merasa malu dengan kehidupan di luar Tuhan di masa lalu. Dan hari ini, setelah bertobat, bahwa hari ini dan kehidupan yang hari inilah kehidupan paling bermakna. Itulah pertobatan yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini, saudara berkata, saudara bertobat, tetapi yang saudara banggakan adalah kehidupan di masa lalu, hidup di luar Tuhan. Maka sebenarnya masih dalam tanda tanya, apakah saudara benar-benar sudah bertobat? Karena orang bertobat, kebanggaan masa lalu pun dianggap sampah. Itu kata Paulus. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu. Sesudah aku berbalik, aku menyesal dan menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Dan aku malu dengan masa lalu. Aku malu dengan kehidupan yang lalu. Jadi ketika mereka lakukan itu, ketika mereka kerjakan pertobatan yang seperti itu, firman Tuhan berkata, anak kesayangankah ini kepadaku? Anak kesukaankah? Tidak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Saudara, di akhir video yang ketiga ini, saya mau menegaskan saudara bahwa kita harus menjalani melalui satu tahap yang namanya pertobatan. Dan kalau kita bertobat dengan benar, maka tidak ada kehidupan masa lalu yang tidak layak. Tidak ada saudara yang sekalipun masa lalu saudara begitu rusak, tidak ada saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena tadi kita lihat Efraim yang begitu besar pun kesalahan mereka di masa lalu. Ketika mereka bertobat dengan benar, Tuhan menerima mereka. Sekali lagi yang menjadi masalahnya bukan pada masa lalu, tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara pertobatan kita. Apakah kita bertobat dengan benar di hadapan Tuhan? Dan saudara, dari video pertama, kedua, dan ketiga ini kita sudah belajar. Ciri pertobatan yang benar adalah pertobatan yang disertai dengan satu kesadaran. Bahwa sebagai orang yang bertobat, kita harus siap diproses oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Efraim. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa mereka seperti anak lembu yang tidak terlatih dan butuh dihajar dan diproses. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang siap diproses oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara berkata bahwa kita sudah bertobat, kita harus siap diproses oleh Tuhan, karena itulah bukti pertobatan yang benar. Apapun proses yang Tuhan izinkan kita alami, jalani itu. Dan yang kedua, ciri pertobatan yang benar adalah ada di ayat 18. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ciri pertobatan yang benar adalah tujuannya dia bertobat adalah Tuhan. Bukan tujuan-tujuan tertentu, bukan agenda-agenda tertentu saudara. Tapi tujuan dia bertobat adalah Tuhan. Bawalah aku kembali ya Tuhan, karena engkaulah Allahku. Itu ciri kedua. Dan ciri yang terakhir saudara, orang yang bertobat dengan benar adalah orang yang bertobat dengan disertai penyesalan yang dalam. Dan merasa malu akan kehidupan masa lalunya. Bukan malah sebaliknya bangga dengan kehidupan masa lalu. Berapa banyak orang yang dulunya preman setelah bertobat membanggakan kehidupan masa lalunya sebagai preman. Paulus malah malu dengan kehidupan masa lalunya. Apa yang bisa dibanggakan di masa lalu malah dia anggap sebagai hal yang memalukan. Itulah memang ciri orang bertobat dengan benar. Malu dengan kehidupan masa lalu. Kalau dalam kehidupan kita mengalami pertobatan yang seperti ini saudara, maka sekali lagi firman Tuhan berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Saudara akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, anak kesukaankah? Tak putus-putusnya aku terkenang, sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan saudara ketika kita bertobat dengan benar. Ketika kita bertobat disertai dengan kesiapan untuk diproses. Ketika kita bertobat dengan disertai oleh tujuan untuk berbalik kepada Tuhan. Ketika kita bertobat dengan disertai oleh penyesalan yang dalam dan malu terhadap kehidupan masa lalu. Puji Tuhan saudara, alamilah pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kalimat firman Tuhan berkata, tidak aku harus menyayanginya. Itu ditujukan juga kepada saya dan saudara. Tidak dapat tidak, Tuhan akan menyayangi kita karena kita bertobat dengan benar. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan menjalani kehidupan dalam pertobatan yang benar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mengalami kasih sayang Tuhan dengan menjalani pertobatan yang benar. Ajari kami Tuhan untuk menjalani pertobatan yang benar di hadapan-Mu dengan kesiapan untuk diproses. Ajari kami bahwa dalam pertobatan kami, tujuan kami yang utama adalah Engkau. Engkaulah yang kami cari ya Tuhan. Dan kemudian ajari kami bahwa dalam pertobatan kami malu dan menyesal dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.